Mandela University. Bersama saya, Salsabila Andrini. Dan saya Zili Samuel Sultan. Pada edisi hari ini kami akan mengulas tentang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa-siswi kelas 12 di sekolah SMA Negeri 8 Batam. Sebagai informasi, TKA ini diresmikan oleh Permendikbud pada tanggal 8 Juni 2025 melalui aturan Permendikbud nomor 9 tahun 2025 tentang pelaksanaan tes kemampuan akademik. Nah, betul sekali. Maka karena penerapan itu, Sekolah SMA Negeri 8 Batam mengadakan tes kemampuan akademik pada tanggal 3 hingga 6 November tahun 2025. Banyak siswa yang merasa bahwa dari rentang waktu diresmikan TKA hingga pelaksanaan TKA memiliki persiapan yang hanya sekitar 5 bulan. Dan siswa merasa bahwa waktu itu cukup singkat untuk persiapan tes yang akan digunakan untuk pendaftaran di perguruan tinggi. Karena itulah kami menghadirkan dua reporter yang telah menggali langsung pendapat para siswa-siswi di Sekolah SMA Negeri 8 mengenai dampak pelaksanaan TKA ini. Untuk laporan pertama, kami telah terhubung dengan rekan kami, Renata Priscilia. Baik, terima kasih Salsabila. Selamat siang pemirsa, perkenalkan saya Renata Priscilia sebagai reporter. Nah, di kesempatan kali ini saya berada di SMA Negeri 8 Batam untuk mewawancarai kakak-kakak kelas 12 yang sudah melaksanakan ujian TKA kemarin. Selamat pagi Kak Navia. Oke, selamat pagi. Kak, kira-kira boleh perkenalkan diri dulu nggak ke pemirsa? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Novia Rianti dari kelas 12 C1. Oke. Izinkan kami bertanya nih ya Kak seputar perasaan Kakak tentang TKA. Oke. Kak, TKA ini kan diresmikan di pertengahan 2025 ya. Nah, bagaimana persiapan Kakak untuk TKA mengingat waktu pengesahannya yang terkesan mendadak? Apakah Kakak mengalami kesulitan karena jangka waktu yang sempit atau gimana tuh perasaan Kakak yang lain? Oke, pasti kalau kesulitan itu ada ya. Tapi itu kan diresmikan tahun 2025. Tapi pas kami kelas 11 kami udah dapat spoileran tentang adanya TKA kemungkinan di kami kelas 3. Nah, jadi itu di kelas 11 kami udah mulai nyicil-nyicil belajar walaupun nggak terlalu efektif ya kami nyicil-nyicil belajarnya seperti sekolah-sekolah lain. Jadi tuh untuk di kelas 12 untuk mendekati hari H TKA itu kami juga ada kelas tambahan dari guru-guru semacam pemantapan juga di luar jam sekolah misalnya hari Sabtu ataupun Minggu. Oke Kak. Nah, jika Kakak diberikan kesempatan nih untuk mengulang ujian TKA yang kemarin, apa hal yang ingin Kakak perbaiki dan apa persiapan yang Kakak akan ulangi lagi? Oke, untuk persiapan sih kayaknya harus lebih matang lagi ya. Soalnya menurut saya kemarin persiapan saya kurang matang sehingga pas TKA mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, terutama di bagian matematika tingkat lanjut. Oh, oke Kak. Nah, boleh nggak nih Kak kasih satu motivasi atau pesan untuk adik-adik yang akan melaksanakan ujian TKA di tahun-tahun berikutnya? Oke, motivasi dari saya sih jangan terlalu berpatokan pada sekolah. Nah, kalian tuh bisa buka-buka buku di rumah, belajar dari rumah, atau kalian mau ikut bimbel dari rumah, bimbel di luar sekolah, misalnya bimbel-bimbel Ganesha atau apa, boleh. Nah, kalian tuh nggak boleh terlalu terfokus di sekolah doang untuk belajar-belajar sama guru, karena guru tuh kan banyak yang mau diajarin ya, jadi kurang efektif. Baik, terima kasih ya Kak Navia atas kesempatannya. Selamat siang. Oke, siap. Terima kasih Rena atas laporannya. Dari wawancara pertama dapat terlihat bahwa TKA ini dapat memunculkan tantangan maupun kesulitan tersendiri bagi sebagian siswa maupun siswi. Betul. Dan pada narasumber pertama tadi, ternyata beliau memiliki persiapan yang cukup lebih lama dari siswa-siswi lainnya. Karena walaupun saat tersebut baru terdengar rumor adanya TKA, dia sudah mempersiapkan diri nih untuk jika TKA itu benar-benar dilaksanakan di kelas 12 mendatang. Namun tetap memiliki tantangannya, khususnya mungkin matematika tingkat lanjut yang tadi disebutkan oleh narasumber. Dan untuk melengkapi informasi, kami juga telah terhubung pada reporter kedua yang telah bersama salah satu siswa kelas 12. Kami persilakan kepada Raditya Firdaus. Oke, terima kasih Zili. Halo pemirsa, saya sekarang berada di SMA Negeri 8 Batam akan melakukan wawancara kepada kelas 12 yang sudah melalui TKA atau tes kemampuan akademik. Sekarang saya bersama dengan Abang
dengan Revan Samuel Simanjuntak. Oke. Dengan Bang Revan ya. Ah. Nah, Kak, kan TKA ini pengesahannya sangat mendadak ya kan? Nah, apa kesulitan dalam persiapan yang Abang lakukan? Mungkin bagi sebagian banyak orang banyak merasa sulit karena sulit untuk menjawab. Namun untuk saya sendiri, menurut saya biasa aja karena saya tidak fokusnya ke TKA tapi di UTBK. Baik. Nah, apakah tingkat kesulitan dari soal TKA seimbang dengan materi yang diajarkan di sekolah? Menurut saya sangat tidak seimbang karena masih banyak materi di TKA yang belum diajarkan di sekolah karena satu faktor keadaan di SMA 8 juga masih ada jam kos. Oke, baik, terima kasih. Baru tuh pertanyaan ketiga. Jika TKA dilaksanakan kembali untuk adik kelas yang akan naik ke kelas 12, bagaimana saran dari Abang untuk pelaksananya agar menjadi lebih baik? Menurut saya persiapannya itu bisa relatif sih tergantung orang-orangnya. Tapi mungkin bisa dibantu dengan masuk ke bimbel. Salah satunya contohnya adalah bimbel GO. Bimbel GO itu ada di dekat Bengkong Palapa ada, di Batam Center ada, hampir di Batam ini lumayan banyak cabangnya. Karena saya sendiri juga masuk di GO. Oke, terima kasih dari pertanyaan Abang. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Sekian dari saya Raditya Firdaus. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua reporter kami atas laporan ini. Nah, dari sini dapat kita lihat pemirsa bagaimana penilaian para siswa tentang kebijakan TKA ini dan bagaimana mereka mempersiapkan pelaksanaan TKA. Mulai dari tantangannya, kemudian mungkin dampak-dampak atau saran-saran yang mereka berikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Meski demikian, para siswa maupun siswi tetap berupaya mengikuti TKA dengan maksimal. Semoga masukan maupun saran dari mereka dapat dijadikan evaluasi di tahun berikutnya. Demikian Semangat Wisruk hari ini bersama saya Salsabila Amrina. Dan saya Zili Samuel Siotang. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di siaran berikutnya.